Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa wa ala kulli man ittaba'al huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hadratal afadil, hadratal mukarramin yang kita ta'zimi, para alim, para ulama, para asatid, para ustadzat, guru-guru umat. Oh, ini putra semua ya. Wabil khusus guru kita semua, Ustadz Kiai Haji Mustaqim Safar, dan seluruh pimpinan, pembina, pengurus Yayasan Yasmin Surakarta, keluarga besar Pondok Pesantren Darus Syahadah, para musyrif, para pengasuh, para muallim, dan seluruh santri, juga para jamaah dan takmir masjid di sekitar Darus Syahadah, tamu undangan, seluruh yang hadir pada kesempatan malam hari ini yang tidak dapat kami sebut satu persatu. Rahimani wa rahimakumullah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya. Kita dihimpun di dalam majelis ilmu di rumah Allah ini. Semoga setiap langkah yang kita tempuh menggugurkan dosa-dosa kita, meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi pemudah jalan kita semua menuju surga. Serta duduk kita semua semoga termasuk dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafatsumul malaikah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indah. Rawahu Muslim ayat sahih. Tidak berhimpun satu kaum di satu rumah di antara rumah-rumah Allah, di dalamnya mereka membaca kitab Allah dan mengkaji isinya di antara mereka, melainkan keadaan mereka itu dicurah-curahi rahmat Allah, dinaungi sayap-sayap malaikat, diturunkan sakinah ke dalam hatinya, dan disebut-sebut namanya dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika para orientalis menyatakan bahwa Islam disebarkan dengan pedang, dengan kekerasan, dengan pertumpahan darah, disebarkan dengan kekejaman, dengan senjata, maka sebenarnya kalau mau sedikit membuka sejarah, kita akan bertemu klaim ini begitu mudah terbantah. Dalam historiografi Islam dikenal konsep yang namanya futuhat. Maka futuhat itu sifatnya pembebasan satu kawasan dan satu penduduk dari hal yang membuat mereka terkungkung, tertindas, terbelenggu, terzalimi, menuju kepada yang memerdekakan mereka, membebaskan mereka untuk memilih jalan hidup tanpa ada paksaan sama sekali. Kalau kita merujuk kepada turunnya suratul Fath, maka kita akan menemukan jumhur mufassirin menyepakati suratul Fath bagian awal turun pada saat Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, yang secara sekilas lalu dianggap sebagai kekalahan diplomatik umat Islam. Karena mereka yang sudah memakai kain ihram dilarang untuk memasuki kota Makkah, dipaksa untuk pulang kembali ke Madinah, tidak boleh melaksanakan umrah pada tahun tersebut.
dan baru boleh datang pada tahun berikutnya. Demikian pula mereka melaksanakan gencatan senjata selama 10 tahun. Bahkan apabila ada orang masuk Islam di Mekah yang kemudian berhijrah ke Madinah, maka pihak Rasulullah di Madinah wajib mendeportasi, mengirimkan kembali orang ini sebagai tawanan ke kota Mekah. Tetapi sebaliknya, kalau ada orang dari Madinah murtad lari ke Mekah, maka Makkah tidak wajib mengembalikannya, bahkan berhak untuk melindunginya dari tindakan yang dilakukan oleh Madinah. Sekilas lalu perjanjian ini seperti merugikan umat Islam, tetapi begitu perjanjian ini disepakati, Allah menurunkan ayat Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami membukakan untukmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam pintu kemenangan yang gilang gemilang. Pertama, alasannya menurut Syekh Ali Muhammad As-Salabi adalah karena dengan perjanjian Hudaybiyah maka bangsa Arab lepas dari keraguan yang ada pada mereka selama ini. Sampai tahun ke-6 itu, pandangan umum bangsa Arab adalah pihak kota Makkah adalah pemerintahan yang legitimate dan sah. Sementara Rasulullah SAW dan para muhajirin yang kemudian bergabung dengan Madinah adalah para rebel, para pemberontak, para bughat yang kemudian mereka itu pemerintahannya tidak sah. Dengan disepakati perjanjian Hudaybiyah, maka berarti kota Makkah sendiri mengakui bahwa Madinah adalah pihak yang setara dan sama-sama legal standingnya kuat. Dengan begitu, maka orang Arab menyadari baik Makkah dan Madinah adalah kekuatan yang setara, sepadan, sama-sama sah, sama-sama legitimate. Hanya sekarang ada yang sedang terbenam, ada yang sedang terbit. Makkah sudah tampak tanda-tanda semakin surut, sementara Madinah tampak semakin cemerlang. Maka orang menjadi tahu kemana mereka harus bergabung. Antum bisa hitung dengan kasar begini. Peserta Bai'atur Ridwan yang terjadi sebelum perjanjian Hudaybiyah, artinya jumlah sahabat yang menyertai Rasulullah pada tahun ke-6 Hijriah itu dalam perjalanan ke Mekah 1.500 orang. 1 tahun kemudian Umratul Qadha 3.000 orang. Artinya 1.500 ini produk dakwah 13 tahun di Mekah ditambah 6 tahun di Madinah, alias produk dakwah 19 tahun. Tentu kualitas kita tidak pertanyakan, tapi dalam sisi kuantitas akan terjadi lipatan yang luar biasa, gelombang yang luar biasa pasca perjanjian Hudaybiyah, karena Allah memenuhi janjinya Inna fatahna laka fatham mubina. Di Umratul Qadha 3.000. Dan Allah mengatakan, fa'alima ma lam ta'lamu faja'ala min duni dzalika fathan qariba. Di tahun ke-7 itu. Tahun ke-8 Fathu Makkah yang menyertai Rasulullah 10.000. Tahun ke-9 Perang Tabuk yang menyertai Rasulullah 30.000. Tahun ke-10 Haji Wada yang menyertai Rasulullah 120.000. Kita melihat janji Allah, futuhat dipenuhi di sini. Dari fatham mubina, fathan qariba, lalu Allah Subhanahu wa taala memungkasi semua itu dengan kalimat idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Futuhat. Maka konsep futuhat itu dirumuskan oleh Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas ketika memimpin pasukan menghadapi Rustum, Panglima Agung Persia, dengan kalimat, kami adalah kaum yang dibangkitkan Allah untuk membebaskan manusia dari penghambaan kepada sesama makhluk menuju kepada beribadah hanya kepada Sang Khaliq, untuk membebaskan manusia dari kezaliman agama-agama
menuju keadilan Islam, untuk membebaskan manusia dari sempitnya dunia menuju luasnya dunia dan akhirat. Futuhat. Maka konsep futuhat ini dibawa dalam syiar Islam oleh para ulama ke berbagai penjuru dunia. Di abad ke-7, seorang raja melihat bagaimana syiar Islam dibawa ke pelabuhan-pelabuhannya. Raja ini bernama Maharaja Sri Indrawarman dari kerajaan Sriwijaya. Maka dia tulis surat, 2 surat. Yang pertama diterima Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan, yang kedua diterima oleh Umar bin Abdul Aziz. Surat untuk Muawiyah sudah hilang dokumennya, hanya tercatat bahwa telah diterima. Tapi surat untuk Umar bin Abdul Aziz bukan hanya dokumennya masih ada di Museum Oxford, tetapi juga terkutip di dalam Al-Iqdul Farid karya Ibnu Abdi Rabbih Al-Andalusi dan dalam Nujumuz Zahirah karya Ibnu Taghribardi. Kalimat dalam surat Sri Maharaja Indrawarman dari kerajaan Sriwijaya untuk Umar bin Abdul Aziz itu berbunyi, dari Maharaja Diraja yang menguasai dan merupakan keturunan dari 1000 raja. Permaisurinya juga keturunan 1000 raja. Wilayah kekuasaannya terdiri atas 1000 pulau. Di tiap pulaunya ada 1000 gunung. Tiap gunungnya mengalirkan 1000 sungai. Di kandangnya ada 1000 gajah perang. Armada perangnya terdiri atas 1000 kapal perang. Kepada raja-raja Arab yang tidak menyembah dewa-dewa selain satu Tuhan saja. Aku kirimkan untukmu hadiah-hadiah sebagai tanda persahabatan di antara kita, maka kirimkanlah untukku seorang yang bisa mengajarkan agamamu kepadaku dan keluargaku. Raja Indrawarman dari dinasti Dapuntahyang Sri Jayanasa dari Sriwijaya berkorespondensi karena dia melihat adanya Tasi. Dalam kronik dinasti Tang disebut sejak abad pertama Hijriyah, pada masa kekaisaran Tang Taichung dari dinasti Tang, di pantai barat dan timur Sumatera sudah banyak orang-orang Tasi. Siapakah orang-orang Tasi? Dalam catatan dinasti Tang itu komunitas kaum muslimin, pedagang-pedagang, dan juga saudagar-saudagar Arab yang mereka memiliki mu'alim-mu'alim pembina di dalam masyarakat itu, bertempat tinggal di situ, bermukim, dan sudah bermasyarakat dan bergaul dengan masyarakat setempat. Di abad pertama Hijriyah, Islam hadir di Nusantara dan Indrawarman merasa terpesona dengan para pemeluknya. Dalam kronik dinasti Tang selanjutnya dilaporkan Indrawarman yang kemudian memeluk Islam dikudeta oleh dinasti Sailendra atau Sailendra Wangsa yang didukung oleh dinasti Tang untuk mengambil alih kekuasaan. Karena masuk Islamnya Maharaja Sri Indrawarman dianggap membahayakan kepentingan dinasti Tang dari Tiongkok di Asia Tenggara. Maka dinasti Sailendra yang beragama Buddha Mahayana sama dengan agama resmi Kekaisaran Tang di Tiongkok pada masa itu didukung untuk mengambil alih kekuasaan. Ini contoh betapa awalnya konsep futuhat hadir Nusantara. Dan sekali lagi memang bukan dengan pedang, tetapi dengan akhlak, dengan para ulama yang begitu intens membina masyarakat muslimin di pelabuhan-pelabuhan, sampai kemudian seorang raja pun berkirim surat. Apa bukti bahwa Umar bin Abdul Aziz mengirim dai ke Nusantara? Kronik dinasti Tang menyebutkan Raja Sriwijaya, bahasa Tiongkok untuk Sriwijaya saat itu Silifosi, raja dari Silifosi dari Sailendra Wangsa mengirimkan seorang budak Zanj, budak berkulit hitam yang merupakan hadiah Raja Arab padanya. Raja itu mendapatkan 2
budak, satu berkulit putih, satu berkulit hitam, tapi hanya yang berkulit hitam yang dikirim ke Tiongkok. Maka konsep futuhat itu diamalkan dengan begitu luar biasa dengan tokoh-tokoh yang secara sederhana kita sebut sebagai wali songo. Meskipun kata wali songo ini tentu sebutan terkemudian. Dokumen paling awal yang menyebut mereka sebagai wali adalah Serat Wali Sana Atawi Babat Lelampahanipun Para Wali. Kenapa disebut Serat Wali Sana? Penulisnya adalah cucu Sunan Giri dari Gresik. Serat Wali Sana atau Serat Babat Lelampahanipun Para Wali ing Tanah Jawi merekam kisah perjuangan para wali yang berdakwah di generasi kakek sang penulis. Artinya kitab ini bisa disebut sumber primer dari sejarah para wali. Artinya kalau masih ada yang meragukan para wali itu ada atau tidak, perlu baca Serat Wali Sana dan bahkan sekarang sudah diterjemahkan. Kemudian sumber primer lainnya ditemukan di Museum Ferrara di Italia. Di Museum Ferrara di Italia kemudian ada dokumen yang disebut sebagai Koprak Ferrara atau Koprak Jawa. Bentuknya adalah lembaran-lembaran daun rontal yang berisi ternyata cacatan notulensi pengajian Maulana Malik Ibrahim di Gresik. Artinya dokumen ini jauh lebih tua daripada Serat Wali Sana atau Serat Babat Para Wali. Catatan pengajaran yang dilakukan oleh Maulana Malik Ibrahim ditulis dalam guratan lontar dan tersimpan di Museum Ferrara di Italia. Kemudian sumber primer lainnya adalah Headbook van Bonang. Dokumen ini diberi nama Headbook van Bonang Jilid A dan Jilid B. Dari mana asal Headbook van Bonang? Dari Tuban. Dirampas oleh Cornelis de Houtman, pemimpin ekspedisi pertama Belanda ke Nusantara, yang di tahun 1596 mendarat di Banten, kemudian karena berperilaku tidak baik diusir oleh Sultan Banten, dia berlayar ke arah timur sampai ke Tuban dan nantinya sampai ke Madura, baru balik kembali ke negeri Belanda. Dari 4 kapal yang pulang hanya 2 kapal karena 2 kapal disita oleh Aceh, sementara Cornelis de Houtman sendiri mati di Aceh bertarung duel di atas kapal dengan Laksamana Aceh, seorang perempuan bernama Laksamana Kemalahayati. Jadi kalah sama perempuan, dadanya tertikam rencong. 2 kapal yang berisi rempah-rempah yang dibawa ke Belanda itu, ketika sampai di negeri Belanda, maka keuntungan penjualannya bisa membiayai dan membeli biaya perjalanan dan kapalnya untuk 40 kapal berikutnya Belanda berangkat ke Nusantara. Jadi keuntungan dari rempah-rempah 2 kapal bisa membiayai 40 kapal untuk berlayar kembali ke Nusantara berdagang. Zaman itu rempah-rempah mahal sekali. Tentu kita tidak menyalahkan Sultan Muhammad Al-Fatih. Qadarallah wa masya'a fa'al. Tapi beliau punya andil. Jadi dulu orang Eropa memerlukan rempah-rempah untuk menghangatkan badan di musim dingin. Belanjanya di pasar rempah-rempah Konstantinopel. Namanya Misir Sarsise. Misir Sarsise. Itu pasar rempah-rempah. Sampai sekarang masih ada. Kalau antum ke Istanbul, sempatkan kunjungi. Disitulah pusat rempah-rempah dunia selama 2 milenium. Dari situlah pedagang Genoa dan Venesia mengangkutnya ke Eropa. Ketika diangkut ke Eropa, dijual, keuntungan Genoa dan Venesia sangat besar. Pada saat Muhammad Al-Fatih hendak menaklukkan Konstantinopel,
membebaskan Konstantinopel di tahun 1453, maka Genoa dan Venesia dengan armada lautnya bahu-membahu memblokade armada Sultan agar tidak bisa mendekati Konstantinopel. Sangat wajar Sultan Muhammad Al-Fatih jengkel kepada Genoa dan Venesia. Maka begitu Konstantinopel berhasil dibebaskan, beliau menutup pasar rempah-rempah Konstantinopel bagi semua pedagang Eropa, termasuk pedagang Genoa dan Venesia. Di tahun 1453, rempah-rempah tidak lagi bisa mengalir dengan lancar ke Eropa. Terdata di tahun 1480 di Lisbon, ibu kota Portugal, 1 gram lada ditukar dengan 2 gram emas. Harga rempah-rempah di Eropa pada tahun 1480 di Lisbon, di Portugal, 1 gram lada ditukar dengan 2 gram emas. Karena itulah Portugal dan Spanyol menjadi sangat bersemangat mencari jalan langsung untuk ngambil rempah-rempah ke negeri tempat tumbuhnya. Sehingga Columbus dibiayai berlayar ke arah barat, Vasco da Gama dibiayai berlayar ke arah timur, semua untuk menemukan negeri asal rempah-rempah. Sehingga datanglah pengelana-pengelana barat, Portugis, Spanyol, disusul Prancis, Inggris, dan kemudian Belanda ke Nusantara kita, yang nantinya kita tahu mereka menjadi penjajah. Jadi, agar antum tahu, peristiwa sejarah itu tidak berdiri sendiri. Satu sama lain saling mengakibatkan dan saling berdampak. Kembali kepada Keropak Ferrara dan Handboek van Bonang A dan B yang dicuri oleh Cornelis de Houtman, kemudian menjadi arsip kerajaan Belanda. Koninklijke Archief, arsip kerajaan Belanda ini, naskah A dan naskah B ada perbedaan. Naskah A isinya notulensi pengajarannya Kanjeng Sunan Bonang di Tuban, ditulis oleh salah satu muridnya. Naskah B ternyata berisi notulensi sidang musyawarah para wali membahas aliran-aliran menyimpang. Musyawarah sidang para wali diselenggarakan di Masjid Agung Demak pada setiap malam Jumat Kliwon. Jadi dulu malam Jumat Kliwon itu malam yang mulia, dipakai para wali untuk memusyawarahkan urusan dakwah se-Jawa. Kumpul dari berbagai penjuru para dai, para wali ini di Masjid Demak. Ketika Belanda menjajah Nusantara, maka malam Jumat Kliwon yang merupakan malam bersejarah bagi dakwah di Jawa dijadikan sebagai malam keramat, malam angker, malam takut, malam horor. Nah, Handboek van Bonang A dan B senada dengan naskah sejamannya, yaitu serat babat para wali atau serat lelampahanipun para wali ing tanah Jawi, yang tadi kita sebut sebagai serat wali sana. Maka penyebutannya itu bukan wali songo awalnya, tapi wali sana. Wali penguasa wilayah. Sana kalau itu bahasa Jawa, sono maka artinya tempat. Dia berdakwah dengan tanggung jawab atas suatu tempat tertentu, maka disebut wali sana. Dulu bacanya memang wali sana, bukan wali sono. Bahasa Jawa ada O-nya itu belum lama. Siapa yang mengkreasi bahasa Jawa pakai O? Namanya Sultan Agung Hanyokrokusumo Raja Mataram yang bertahta 1613 sampai 1645. Maka bahasa Jawa yang asli itu A. Yang masih lestari adalah bahasanya teman-teman di Banyumas. Bersatu kita kompak, bicara kita ngapak. Orang ngapak, orang kepenak. Bukan yang teyeng ya. Itu bahasa Jawa yang masih lestari. Aslinya seperti itu. A. Karena Sultan Agung ini ketika ngaji di Jejer, gurunya adalah Kiai Ageng Jejer, murid Sunan Kalijaga.
Itu ketika ketemu huruf ra, dha, ta, sa, gha, qa, itu senang dengan bunyi itu, maka beliau merumuskan bahasa Jawa itu nglegeno, bunyinya antara A dengan O. Itulah bahasa Jawa baru yang dikreasi Sultan Agung, ada 3 tingkatan, kromo, madya, ngoko. Dan semuanya kemudian nglegeno pakai O. Bukan sega tapi sego. Bukan lara tapi loro. Bukan teka tapi teko. Karena Sultan Agung seneng O. Jadi raja itu bebas gitu ya. Mau ngatur rakyatnya, aku seneng kok gitu. Dan bahkan pengaruh budaya Sultan Agung, karena beliau kemudian juga nanti menguasai Palembang, menguasai Jambi, menguasai Banjar, menguasai Sukadana, bahasa pakai O ini sampai ke sana. Maka antum kalau ke Palembang, O. Antum ke Jambi, O. Cak mano. Karena O. Jadi ini nglegeno ini menjadi bahasa yang menyebar ke berbagai penjuru. Jadi ada bunyi antara A dengan O, yaitu O. Antara A dengan O, yaitu O. Ngambilnya dari mana? Dari bunyi huruf Arab. Siapa yang memasukkannya ke dalam bahasa Jawa? Namanya Sultan Agung. Nah, kembali kepada Keropak Ferrara dan Serat Babat Wali Sana tadi, Serat Wali Sana, maka dulu dimaksudkan adalah para wali yang menguasai wilayah dan berdakwah bertanggung jawab atas wilayah tersebut. Kata Songo sendiri kemudian karena dihubungkan dengan jumlah, tentu jumlahnya tidak exactly 9. Karena kita akan menghitung banyak orang dari beberapa generasi. Tetapi yang disebut aktif pada satu masa memang ada sekitar 9 yang paling menonjol. Yang nanti akan kita sebutkan beberapa cerita tentang mereka. Dan kita kupas rahasia dakwahnya. Ya tentu saja sebenarnya tidak rahasia-rahasia banget. Yang ini Songo ini menjadi sebenarnya motivasi bagi kita. Karena kalau kita teliti, telaah, dan perbandingkan dengan sejarah dunia, Wali Songo ini benar tadi yang beliau sebutkan, salah satu tim dakwah tersukses sepanjang sejarah. Coba antum sekarang alumni Darussyahadah 9 orang, dikirim ke Jepang, diberi waktu 50 tahun, mengubah Jepang menjadi mayoritas Islam. Sanggup. Nah, Wali Songo itu berhasil mengubah kemaharajaan Majapahit yang waktu itu agama negaranya adalah Siwa Buddha, kata orang Jawa berikutnya, Siwa Buddha. Sinkretisme antara agama Hindu Siwa dengan agama Buddha. Yang kemudian menjadi agama mayoritas rakyat pula, dalam jangka waktu kurang dari 50 tahun, beralih semua penduduknya menjadi mayoritas Muslim. Ini rekor dalam sejarah. Siap? Mana yang ke Jepang? Nanti langsung di list, Ustaz. Jepang 9, Vietnam 9, Tiongkok, rodo oke happy ya. Ya wis 17 gitu ya. Nanti antum jadi wali 17 di Cina. Karena kita ini berhutang, sebab mayoritas mereka bukan berasal dari Nusantara, tetapi betul-betul mewakafkan diri untuk datang dan berdakwah. Nanti akan kita lihat. Penelitiannya Ki Haji Ahmad Baso, salah satu poin kunci Wali Songo terletak pada pemetaan dakwah. Pemetaan dakwah ini dilakukan oleh satu sosok yang terkenal di mana-mana, jejaknya ada di mana-mana,
terekam namanya dalam naskah-naskah Lombok, terekam namanya dalam naskah-naskah Bugis, terekam namanya dalam naskah-naskah Mindanao, terekam namanya dalam naskah-naskah Cirebon, terekam namanya dalam naskah Banten, terekam namanya dalam naskah Aceh, terekam namanya dalam naskah dari Palembang, terekam namanya dalam naskah dari Campa, terekam namanya dalam naskah dari Bangladesh, terekam namanya dalam naskah dari banyak sekali penjuru negeri ini. Nama yang sangat luar biasa ini adalah Sayyid Hussein Jamaluddin Al-Akbar, atau orang Jawa menyebut Syekh Jumadil Kubro. Sayyid Hussein Jamaluddin Al-Akbar ini betul-betul seorang mubalik kelana yang berkeliling Nusantara dan mencatat berbagai hal yang dia temui di dalam perjalanan dakwahnya. Beliau memulai dari Campa, kemudian menuju Benggala, lalu ke Aceh, lalu ke Palembang, lalu ke Malaka, lalu ke Banten, kemudian menuju ke Jawa, mendarat di Semarang. Sampai sekarang ada makamnya di Semarang, tapi sepertinya itu makom, bukan makam. Makom itu tempat kedudukan, tempat dulu beliau pernah berada di situ, tetapi bukan kuburan. Dan kemudian beliau berdakwah sampai ke Bali, ke Lombok, kemudian menuju ke Maluku, ke Ternate, ke Tidore, balik lagi ke Lombok, ke Selaparang, kemudian menuju ke Mindanao, lalu pergi ke Makassar, kembali ke Jawa, dan nanti di akhir beliau dimakamkan menurut Kiai Haji Ahmad Baso itu di Tanah Bugis. Sayyid Hussein Jamaluddin Al-Akbar ini pernah menikah di Samarkand, Uzbekistan. Maka di sana nanti dia punya putra namanya Maulana Ibrahim As-Samarkandi. Orang Jawa tidak bisa mengatakan As-Samarkandi, pakai qaf nyekluk susah. Maka kalau dibabat-babat ditulis Maulana Ibrahim Asmorokandi. Padahal maknanya adalah As-Samarkandi dari Samarkand, Uzbekistan. Maulana Ibrahim As-Samarkandi ini kemudian nanti berkelana ke Campa menjadi menantu kerajaan Campa. Dari rahim istrinya yang putri Campa ini lahirlah Maulana Ahmad Rahmatullah, Maulana Ishak, dan Maulana Ali Murtadho. 3 orang ini yang nanti akan menuju ke Jawa untuk berdakwah. Maulana Ahmad Rahmatullah diberi tempat menjadi guru tata negara kerajaan Majapahit di Ampel Denta, maka terkenal sebagai Sunan Ampel. Maulana Ishak berdakwah menjadi seorang dokter menyelesaikan wabah di kerajaan Blambangan di Majapahit bagian timur, maka nanti beliau akan menikah dengan putri Blambangan, punya putra namanya Raden Paku alias Joko Samudro alias Maulana Ainul Yakin, besarnya menjadi Sunan Giri. Maulana Ali Murtadho menjadi qadhi Islam di ibu kota Majapahit di Trowulan, sampai sekarang makamnya ada, tapi dalam babat namanya menjadi Sayyid Ali Murtolo. Murtadho menjadi Murtolo. Nah, pemetaan yang dilakukan oleh Sayyid Hussein Jamaluddin Al-Akbar alias Syekh Jumadil Kubro inilah yang menjadi dasar nantinya para dai-dai berikutnya berkiprah dengan sangat efektif. Maka kalau antum mau memulai dakwah, hal pertama yang harus dilakukan adalah pemetaan. Beliau mencatat watak penduduknya, senangnya apa gitu ya, kemudian pekerjaannya apa dan lain sebagainya. Itu dipetakan. Hobinya apa gitu ya. Penduduk setempat itu menghargai orang yang bagaimana, lalu tidak suka pada orang yang bagaimana. Sayyid Hussein Jamaluddin Al-Akbar memetakan itu semua dan mewariskan catatan itu kepada putra hingga cucunya untuk menjadi bekal nantinya berdakwah.
Tetapi ada satu nama yang wajib kita sebut dan berasal dari garis yang agak berbeda. Nama ini sangat terkenal, Maulana Malik Ibrahim. Berbeda dengan Maulana Ibrahim As-Samarqandi yang tadi kita sebut. Hanya kesamaan nama. Tapi Maulana Malik Ibrahim ini Al-Kasani. Di belakang namanya ada nisbat Al-Kasani. Dari negeri Kashan. Negeri Kashan ini dulu termasuk negeri Persia. Tetapi sekarang masuk wilayah negara Azerbaijan. Pernah dengar negara Azerbaijan? Tahu tempatnya negara Azerbaijan? Jangan kalau lihat peta, lihat Turki, tarik garis ke timur di dekat Laut Hitam. Di situ ada negara Azerbaijan. Di tahun 2017 kami mengikuti presentasi dari Kedutaan Besar Azerbaijan di Jakarta yang mereka kemudian memaparkan hasil penelitian terbaru asal-usul Maulana Malik Ibrahim. Maksudnya Azerbaijan itu pengen ngomong sama Indonesia, kalian dalam Islam berutang kepada kami. Dan memang beliau berasal dari Al-Kasani, dari Azerbaijan, belajar di Al-Azhar Asy-Syarif di Mesir pada masa itu, di bawah pemerintahan Kesultanan Mamluk yang bermadhab Syafi'i. Ketika belajar di Al-Azhar, beliau menemukan sebuah buku berjudul Ar-Rihlah karya Ibnu Battutah. Membaca Ar-Rihlah karya Ibnu Battutah, hatinya tersengat. Lah kok ini ada negara di sebelah timur. Nama negara itu Samudra Pasai. Ditulis oleh Ibnu Battutah, Samudra Pasai. Itu dengan huruf sin, wawu, mim, to, ro, tak marbutoh. Sumatra. Dari kata samudra, dia tulis Sumatra. Nah, Sumatra inilah yang kemudian kita ikuti penyebutannya untuk menyebut pulau Sumatera. Gara-gara Ibnu Battutah. Nah, dalam bukunya Ibnu Battutah menceritakan raja-raja Samudra Pasai yang beragama Islam, bermadhab Syafi'i, masih mendapat kesulitan dalam mendakwahkan syiar Islam ke negeri-negeri sebelah timur yang dikuasai negara besar di Pulau Java, Pulau Jawa. Di Pulau Jawa itu ada kerajaan besar yang rajanya dan mayoritas penduduknya masih menyembah patung-patung. Maka Maulana Malik Ibrahim membaca kitab Ar-Rihlah, tersengat hatinya dengan tekad kuat. Pokoknya besok saya mau ke negeri itu berdakwah. Antum di sini baca tentang Tiongkok, tentang Jepang, mosok tidak tersengat seperti Maulana Malik Ibrahim. Bismillah berangkat menumpang kapal-kapal dagang, menunggu angin barat, beliau terus ke timur lewat Gujarat, ke timur lagi, melalui Malaka, ke timur lagi, sampai kemudian mendarat di pelabuhan Gresik. Ketika tiba di pelabuhan Gresik, beliau mendapatkan kabar kerajaan Majapahit sedang dilanda perang saudara. Terjadi sekitar tahun 1402, beliau mendarat di Gresik itu, dan memang bertepatan dengan perang Paregreg yang melanda kerajaan Majapahit antara Maharaja Wikramawardhana yang bertakhta di Trowulan, Mojokerto. Maharaja Wikramawardhana adalah menantu Maharaja Hayam Wuruk. Dia berperang dengan iparnya, putra Raja Hayam Wuruk dari Selir, namanya Bre Wirabumi, yang berkedudukan di Belambangan, Banyuwangi. Jadi perangnya antara Mojokerto, Banyuwangi. Kita bisa bayangkan medan perangnya di antara kedua wilayah itu. Diceritakan saking parahnya peperangan saat itu, rakyat ketakutan, melarikan diri ke pegunungan, sawah-sawah ditinggalkan, sehingga krisis pangan melanda Majapahit, kelaparan di mana-mana. Maka kunci setelah pemetaan yang kedua adalah menjawab persoalan masyarakat. Yang dilakukan Maulana Malik Ibrahim pertama kali tiba di Gresik bukan bikin pesantren, tetapi dia amalkan ilmu pertanian yang dia dapat dari Mesir, terutama dalam soal mengelola aliran air. Petani Mesir itu, para falahin,
paling pinter soal ngelola aliran Sungai Nil supaya bisa bercocok tanam sepanjang tahun. Ilmu itulah yang diterapkan di Kali Brantas. Maka Maulana Malik Ibrahim membuat saluran-saluran air, bendungan-bendungan kecil di beberapa tempat, dan mencetak sawah-sawah baru yang bisa panen 2 kali setahun. Dasarnya orang Jawa, kata Kiai Haji Agus Sunyoto dalam Atlas Wali Songo, sejak dahulu menghormati kaum Brahmana, kaum ulama pemuka agama. Maka kedatangan Maulana Malik Ibrahim disambut, apalagi beliau berniat berbakti kepada masyarakat, dibantu, disengkuyung oleh masyarakat. Jadi menurut Prof. Kiai Haji Agus Sunyoto, sebelum Hindu Buddha datang, di Nusantara ini sudah ada agama. Dan agama itu monoteis, bukan animisme, bukan dinamisme. Nama agama itu Kapitayan. Yang disembah adalah Hyang. Hyang itu basa Arabe Hua. Maka beribadah kepada Hyang dalam bahasa Jawa disebut sembah Hyang. Sampai sekarang kita menyebut sholat sebagai sembahyang. Itu adalah konsep dari agama monoteis namanya Kapitayan. Profesor Kiai Haji Agus Sunyoto yakin itu bagian dari ajaran para nabi dan rasul terdahulu yang tersisa di Nusantara sebelum kedatangan Hindu dan Buddha. Sejak dulu pemuka agama Kapitayan menempati struktur masyarakat tertinggi, dimuliakan, dihormati. Maka ketika agama Hindu datang, para Brahmana juga ditempatkan di kasta tertinggi, bahkan melebihi para raja. Ketika agama Buddha datang, maka para biksu dan para biarawan Buddha juga ditempatkan di kasta tertinggi. Ketika datang ulama Islam, maka disebut sebagai Brahmono Selam. Brahmono itu pemuka agama, Selam itu Islam. Sehingga Maulana Malik Ibrahim ini disambut baik. Itu yang membuat Kiai Haji Agus Sunyoto menolak teori Islam disebarkan pedagang. Karena pedagang itu dalam kasta masyarakat Hindu rendah. Tidak mungkin pedagang itu bisa menarik simpati yang banyak dari para rakyat Jawa pada saat itu. Tapi memang ulama. Dan ini ulamanya, namanya Maulana Malik Ibrahim, bikin sawah. Diajaklah rakyat. Beras hasil sawahnya disumbangkan kepada rakyat yang kekurangan, bahkan disumbangkan ke Istana Majapahit. Maka yang selanjutnya, selain menjawab persoalan, pandai-pandailah memanfaatkan situasi dan potensi yang ada. Di Pelabuhan Tuban, pada suatu hari, di tahun 1407 atau 408, muncul layar-layar memenuhi langit. Naga-naga raksasa dari utara datang. Apakah itu? Armada laut yang disebut sebagai armada harta karun kekaisaran dinasti Ming yang dipimpin oleh Laksamana Cheng Ho. Kapalnya Cheng Ho yang paling besar, yang menjadi kapal induknya beliau itu, antum bayangkan begini, ukurannya. Kapalnya Columbus yang paling gede namanya Santa Maria. Bayangkanlah Santa Maria itu sebuah Lego, maka diperlukan 48 balok untuk menyusun satu kapalnya Laksamana Cheng Ho. Jadi kapal paling gedenya Eropa itu 1/48 ukurannya dibandingkan kapalnya Laksamana Cheng Ho. Laksamana Cheng Ho datang, dia punya sekretaris muslim taat alim. Sekretaris yang namanya Ma Huan. Pada zaman dinasti Ming, marga Ma itu diidentikan dengan nama Muhammad. Orang kalau namanya Muhammad, panggilannya Ma. Maka Muhammad Huan namanya menjadi Ma Huan. Tahu sekretarisnya Cheng Ho, seorang muslim yang baik, taat, dihubungilah oleh Maulana Malik Ibrahim. Bro, bantu bro. Aku lagi dakwah di sini bro.
Kamu kan tahu bro, siap, apa yang bisa saya bantu? Minta bantu tenaga. Tentaramu berasal dari Yunan, Cina Selatan, yang itu adalah masyarakat petani sawah seperti di Jawa. Berikan aku beberapa ribu orang untuk mencetak sawah-sawah baru, bikin bendungan dan saluran irigasi. Mahwan mengatakan siap. Lalu diberikanlah bantuan itu. Jadi dulu ada ABRI masuk desa, Maulana Malik Ibrahim sudah mengadakan tentara dinasti Ming masuk desa. Bikin saluran air, bendungan, dan sawah-sawah. Maka makin masiflah kemudian kerja-kerja kebaktian yang dilakukan oleh Maulana Malik Ibrahim, memberikan kontribusi luar biasa kepada kerajaan Majapahit. Soal dakwahnya otomatis terjadi, karena setiap hari bergaul dengan masyarakat, masyarakat bertanya kepada beliau, Kanjeng Maulana, kok tiap pagi sebelum matahari terbit, siang, sore, petang, malam, kok jengkang-jengking madep ngilen? Apa yang sedang panjenengan lakukan? Saya sedang beribadah sebagai seorang muslim. Ibadahnya seperti apa? Namanya sholat, caranya begini. Yang disembah siapa? Gusti Allah. Yang jadi panutan siapa? Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dakwahnya smooth, bahkan negara memberi gelar kehormatan. Perhatikan nisan Maulana Malik Ibrahim, kalau penjenengan ziarah, datang, coba baca di nisannya. Kita akan ketemu tulisan begini. Hada qabrul marhum al-maghfur ar-raji ila rahmatillahi ta'ala. Mufaharu umdatil umara wassalatin wal wuzara. Muhibbul masakin wal fuqara. Kebanggaan, inilah kubur orang yang dirahmati Allah, diampuni, yang berharap kepada rahmatnya yang maha tinggi. Kebanggaan dan sandaran bagi para pangeran, para raja, dan para menterinya, dan dia seorang pencinta para miskin dan para fakir. As-sa'idu asyahidu burhanud daulah waddin Malik Ibrahim al-Ma'ruf Sri Rakian Tani Babila. Perhatikan gelar berikutnya. As-sa'idu asyahidu, yang berbahagia, yang syahid, burhanud daulah waddin, yang menjadi bukti baktinya untuk agama dan negara, Malik Ibrahim al-Ma'ruf, yang terkenal sebagai Sri Rakian Tani Babila. Apa itu artinya? Sri Rakian itu gelar kebangsawanan Majapahit, jelas itu dianugerahkan Raja Majapahit sebagai bukti penghargaan kerajaan Majapahit kepada Maulana Malik Ibrahim. Sri Rakian, Sri Rakian itu level menteri. Jadi makanatul wazir. Sri Rakian, tani berarti beliau ahli pertanian. Cocok dengan cerita dari Serat Walisana tadi. Babila, nah mungkin ini orang Jawa mengiranya beliau berasal dari negeri Babylon, dari negeri Irak yang jauh, maka disebut Sri Rakian Tani Babila. Ini nama yang tersurat di nisan beliau. Bahkan Serat Walisana menyebut beliau oleh Raja Majapahit, Maharaja Sri Wirkamawardhana, dan putrinya Maharani Suhita disebut sebagai Wong Agung Majapahit, Adimu Majapahit. Ini Maulana Malik Ibrahim. Kita bisa membayangkan betapa kokohnya dasar yang diberikan Maulana Malik Ibrahim dalam dakwah di kerajaan Majapahit. Memberi kontribusi, menjawab persoalan masyarakat, memanfaatkan potensi yang ada, dan berbaik hubungan dengan penguasa, diberi penghargaan, dan bahkan diangkat dalam level menteri di kerajaan Majapahit. Tidak lama setelah Maulana Malik Ibrahim wafat, demikian menurut catatan, Maulana Ahmad Rahmatullah dan adiknya, Maulana Ishaq dan adiknya, Maulana Ali Murtadha, tiba di Jawa.
ada satu pernikahan kontroversial. Maharaja Kertawijaya atau dalam babat disebut Brawijaya itu menikah dengan putri Campa yang beragama Islam. Dalam soal fikih nikahnya ini bermasalah. Seorang putri muslimah menikah dengan raja yang masih beragama Hindu. Tetapi semua pakar sejarah dakwah mengatakan pernikahan ini sangat bermanfaat bagi dakwah di Jawa. Karena Sri Ratu Dwarawati, istri Raja Brawijaya ini yang akan menjadi pelindung para dai dan dakwah di Jawa pada masa berikutnya. Dan alhamdulillah menurut catatan babat Tanah Jawi, pada akhirnya Maharaja Kertawijaya suaminya di akhir hayat masuk Islam. Jadi mungkin pada awalnya kalau dibahas di zaman sekarang ini pernikahan kontroversial. Kenapa? Putri muslimah menikah dengan raja Hindu. Tetapi tidak ada yang membantah bahwa pernikahan ini membawa keberkahan luar biasa bagi perlindungan terhadap dakwah di kerajaan Majapahit. Ali Murtadho langsung kemudian ketika datang, karena raja sangat suka dengan kecerdasannya dalam memutuskan perkara-perkara hukum, maka diangkat menjadi kadinya umat Islam di ibu kota Majapahit. Ini menunjukkan pada saat itu di ibu kota Majapahit sudah banyak penduduk beragama Islam sampai perlu diangkat seorang qadhi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di antara mereka. Sayyid Ali Murtadho alias Ali Murtolo tadi kemudian menjadi qadhi di ibu kota Majapahit. Maulana Ahmad Rahmatullah meminta izin mengisi kekosongan kerajaan Majapahit terhadap guru tata negara. Sepanjang perang Paragreg, apa yang terjadi? Banyak para cendekiawan kerajaan Majapahit tewas dalam pertempuran. Para guru negara, para dang acarya tewas di pertempuran. Maka kemudian Maulana Ahmad Rahmatullah menawarkan diri menjadi guru tata negara. Jadi nggak harus daftar guru itu jadi guru agama Islam. Kalau jadi guru PPKN dakwahnya lebih masuk. Karena menjadi guru tata negara berarti jadi gurunya siapa? Gurunya para pangeran, anak raja, anak tumenggung, anak rakyat, anak berbagai menteri, anak berbagai adipati, semuanya gurunya kepada guru tata negara. Diampel denta kedudukannya. Maka disitulah putra-putri raja, disitulah putra-putra pangeran, putra-putra tumenggung, putra-putra adipati dikirim untuk belajar. Maulana Ahmad Rahmatullah berhasil membidik segmen dakwah yang sangat strategis. Tidak lama kemudian mendarat di Surabaya seorang dari Baitul Maqdis namanya Maulana Usman Haji. Dia disertai anaknya yang masih kecil namanya Said Ja'far Shadiq. Maulana Usman Haji Al-Maqdisi ini ternyata seorang ahli strategi militer brilian. Al-Maqdisi berarti dia berasal dari Baitul Maqdis, dari Yerusalem, dari kota Al-Quds di Palestina. Ternyata sejak dulu yang pintar perang itu orang Palestina. Ahlu Syam. Dia datang ke Jawa, maka atas rekomendasi Sunan Ampel, majulah ke Majapahit. Dia menjadi seorang military trainer kerajaan Majapahit. Keberadaan Maulana Usman Haji yang kemudian dalam babat disebut Sunan Ngudung, itu juga terekam dalam sejarah dalam Watu Renggong, dinasti Kresna Kepakisan, raja-raja kerajaan Gel-Gel di Bali. Apa cerita yang terdapat di situ? Raja Gel-Gel dari Bali menghadap ke Majapahit. Ketika pulang, dia dihadiahi 100 prajurit terbaik yang merupakan binaan Sunan Ngudung. 100 prajurit terbaik Majapahit yang dianugerahkan kepada Raja Bali ini semuanya menurut catatan sejarah dalam Watu Renggong dari dinasti Kresna Kepakisan semuanya nyama selam. Nyama artinya saudara, selam artinya Islam. 100 muslim pertama di Bali ditempatkan di Karangasem. Itu muslim militer dari kerajaan Majapahit. Binaan Usman Haji.
Anaknya Utsman Haji, namanya Ja'far As-Shadiq, ketika tumbuh dewasa, lalu diperintahkan untuk berdakwah di pantai utara Jawa. Di tempat di mana dia kemudian tiba, ternyata dia bertemu masyarakat yang sangat mengagungkan dan memuja sapi. Maka inilah kecerdikan seorang dai. Karena masyarakat di situ mengagungkan dan memuja sapi, dia pergi ke pasar hewan terbesar, nyari sapi yang paling gede, paling gemuk, tanduknya paling panjang dan paling gagah, paling menarik dilihat. Sapi itu beliau beli, beliau bawa, beliau ikat di halaman rumahnya. Apa yang terjadi? Masyarakat penasaran. Apa yang mau dilakukan Ja'far Shadiq kepada sapi itu? Apakah dia akan menyakiti kita dengan menyembelihnya di depan kita? Atau dia mau apa? Ayo kita tengok. Ngumpul banyak orang di depan rumah. Ketika sudah dirasa cukup banyak yang berkumpul, beliau keluar dan mengatakan, "Sugeng siang sederek-sederek." Sederek-sederek pasti bertanya-tanya, kenapa saya sebagai seorang Islam membeli sapi yang sangat besar? Sungguh sebagai seorang Muslim, saya sama dengan saudara-saudara sekalian, saya sangat senang dengan sapi. Karena apa saudara-saudara? Karena di dalam Al-Quran, surat yang paling panjang dan banyak khasiatnya, itu judulnya surat sapi betina. Bahasa Arabnya Al-Baqarah. Dan bahkan sapi dalam surat Al-Baqarah itu ada ceritanya, dia bisa mengungkap sebuah kasus pembunuhan yang sangat misterius. Ingin dengar ceritanya? Besok kembali ke sini di waktu yang sama. Maka beliau menceritakan sapi di dalam Al-Quran, cerita dari surat Al-Baqarah dengan begitu menarik. Dan ceritanya terus bersambung setiap hari. Kalau sudah sampai bagian paling menarik dan semua sedang antusias, maka beliau mengatakan, insya Allah cerita disambung besok. Sehingga makin lama yang datang makin banyak, sampai akhirnya semua tertarik dengan agama Islam. Syahadat massal terjadi di pantai utara. Begitu syahadat massal terjadi, beliau jadi pengen bangun masjid di Kudus itu. Di tempat itu, waktu itu namanya belum Kudus. Karena beliau rindu dengan tanah kelahiran, maka masjidnya dikasih nama Masjid Al-Aqsa. Beliau minta dibikinkan menara untuk adzan. Maklum, masyarakatnya baru saja masuk Islam dan mereka kebudayaannya juga terpengaruh peradaban lama. Ketika disuruh bikin menara untuk adzan, jadinya kayak candi. Maka sampai sekarang bisa kita lihat menara yang disebut sebagai Menara Kudus. Kota itu diberi nama dengan kota asal beliau. Kota asal beliau adalah Al-Quds. Karena orang Jawa susah kalau suruh Al-Quds, pakai tof, nyekeluk gitu kan. Susah gitu. Maka kemudian orang Jawa menyebutnya Kudus. Karena Masjidil Aqsa itu alladzi barokna haulahu, maka di Kudus ada jenang, namanya jenang Mubarak. Out of topic. Ini rahasia lain, bagaimana berdakwah itu cerdik, cerdas, dan kemudian mampu mengelola emosi masyarakat sehingga bisa menarik mereka pada hidayah. Kita belum bercerita tentang Maulana Ishaq, saudara Maulana Ahmad rahmatullah. Dia berlayar ke arah timur dari pelabuhan Gresik menuju ke Belambangan dengan pelabuhan utamanya waktu itu namanya Pelabuhan Panarukan. Di situ dia mendapati wilayah Belambangan dilanda wabah penyakit yang dahsyat. Pagi sakit, sore mati. Sore sakit, pagi mati.
dalam bahasa Jawa disebut pagebluk, wabah yang sangat dahsyat. Ternyata memang Allah sudah memilihkan beliau berdakwah di situ. Beliau ngerti tentang ilmu kesehatan, sanitasi, higiene, obat-obatan, dan perawatan orang sakit. Maka beliau tawarkan jasa kepada raja untuk kemudian bisa menyelesaikan wabah. Wabah berhasil dituntaskan, bahkan putri kerajaan yang semula sakit parah berhasil disembuhkan, maka dia diangkat menjadi menantu kerajaan. Maklum, dulu para wali ini ganteng-ganteng. Jadi memang kalau jadi dai itu perlu penampilannya menarik. Akhirnya diambil jadi menantu kerajaan, menikah dengan putri bernama Dewi Sekardadu. Ketika Dewi Sekardadu mengandung qadarullah, pada saat itu terjadi iri, dengki, hasad yang luar biasa kepada menantu negara ini. Atas suatu konspirasi, maka beliau diusir dari kerajaan dan kemudian kembali ke Malaka, lalu berdakwah di Pasai. Sang putri yang mengandung akhirnya melahirkan. Seorang patih, Perdana Menteri yang memang memimpin kedengkian pada ayah si bayi ini mengatakan, si bayi ini akan menjadi sumber kesialan bagi negara. Maka sebaiknya dibuang atau dibunuh. Maka sang raja, Prabu Menak Sembuyu, memerintahkan agar cucunya ini dilarung di laut. Namanya Raden Paku. Ketika lahir, dilarunglah ke laut, dimasukkan dalam peti. Ternyata peti ini kemudian ditemukan oleh sebuah kapal dagang. Kapal dagang ini nakodanya namanya Burereh. Dalam babat disebut Burereh. Kita menduga-duga namanya mungkin Abu Hurairah. Kemudian oleh Abu Hurairah diserahkan kepada majikannya yang namanya Nyai Ageng Pinatih, yang pangkalan dagangnya ada di Gresik. Lama tidak punya putra, bahagia sekali beliau mendapatkan seorang anak karena ditemukan di laut, diberi nama Joko Samudro. Jaka Samudra. Jaka Samudra ketika mencapai usia balik dikirim belajar Islam. Kemana? Ke Ampel Denta. Tanpa dia sadari, Jaka Samudra belajar kepada uaknya sendiri, yaitu Maulana Ahmad Rahmatullah alias Sunan Ampel. Di situ dia bersahabat akrab dengan yang tidak dia sadari adalah sepupunya, yaitu Mahdum Qasim dan Mahdum Ibrahim. Mahdum Qasim itu nanti menjadi Sunan Derajat, Mahdum Ibrahim menjadi Sunan Bonang. 3 anak muda ini kemudian minta izin pergi naik haji ke Mekah. Maka Maulana Ahmad Rahmatullah berpesan, sebelum ke Mekah mampirlah ke Pasai, temui adikku yang bernama Maulana Ishaq. Berangkat mereka berlayar sampai Pasai, ketemu Maulana Ishaq. Begitu Maulana Ishaq melihat Joko Samudro, dia langsung ainul yakin anta waladi. Maka anak itu diganti nama menjadi Maulana Ainul Yakin. Karena bapaknya begitu lihat langsung yakin kamu anakku. Memang mirip. Kamu anakku. Ketemu, maka Masya Allah menjadi reuni luar biasa. Ini ternyata sepupu-sepupu ini saudara ngobrol. Akhirnya waktu itu mereka ditanya, kalian mau kemana? Kami mau menunaikan haji ke Makkah. Haji itu rukun Islam. Dan kalian belajar ke Makkah akan bertemu ilmu yang sanatnya ali. Tetapi menurutku, ini ijtihadku kata Maulana Ishaq, yang sekarang lebih penting adalah dakwah. Kalau kalian mau belajar ilmu, belajar di sini. Di Pasai ini terdapat segala ilmu yang ada di Haramain, kata beliau. Karena waktu itu di Pasai menjadi pusat, para ulama pun banyak sekali di situ. Di Pasai ini ada semua ilmu yang ada di Haramain. Belajarlah di sini.
Sesudah itu pulanglah ke Gresik, pulanglah ke Majapahit, bantu bapak kalian Maulana Ahmad Rahmatullah berdakwah di sana. Mereka setuju, pulang. Ainul Yakin dikasih tanah. Kamu nanti kalau mau cari tempat berdakwah, cari yang seperti ini tanahnya. Ke Jawa. Ketika berkonsultasi dengan uaknya Maulana Ahmad Rahmatullah, di mana saya berdakwah, Maulana Malik Ibrahim sudah meninggal, belum ada yang meneruskan dakwah beliau di wilayah Gresik. Kamu cari wilayah dakwah di wilayah Gresik. Pergi ke Gresik, cari tempat yang tanahnya seperti tanah titipan ayahnya, ketemu di bukit yang kemudian disebut sebagai Bukit Giri. Maka disitulah beliau mendirikan pesantren Giri Kedaton. Pesantren Giri Kedaton ini menjadi pusat belajar bukan hanya orang Jawa, tetapi seluruh bangsawan dan raja-raja dari berbagai penjuru Nusantara. Maka Tome Pires, seorang pengelana dari Portugis, mengatakan, Sunan Giri di Jawa seperti Paus di Roma. Guru dari semua raja-raja, dan tidak sah seorang raja kalau belum diakui oleh Sunan Giri yang menahbiskannya, menobatkannya sebagai raja. Kita menepati Zainal Abidin Syah Sultan Ternate itu cuti dari jabatan Sultan 4 tahun untuk mondok ke Gresik. Apa tuh mon? Presiden cuti 4 tahun untuk mondok. Ini Zainal Abidin Syah, seorang sultan kaya raya, penghasil rempah-rempah yang paling mahal di dunia zaman itu cuti dari jabatannya selama 4 tahun untuk belajar ke Giri. Maka berdatangan dari Aceh, dari Malaka, dari Palembang, dari Jambi, Banten, Cirebon, Banjar, Bugis, Lombok, murid-murid Sunan Giri dari berbagai penjuru Nusantara. Ada seorang pangeran dari kerajaan Pajajaran. Kita geser ke barat sedikit. Pangeran dari kerajaan Pajajaran ini namanya Pangeran Walang Sungsang alias Pangeran Cakrabuana. Dia punya adik namanya Nyimas Rara Santang. Kalau di film Raden Kian Santang jadi kakaknya. Nyimas Rara Santang dan Pangeran Cakrabuana atau Pangeran Walang Sungsang berguru kepada Syekh Qura di Kerawang, seorang ulama besar. Dari pembelajaran itu kemudian mereka pergi berhaji ke Baitullah. Cakrabuana dan Nyimas Rara Santang naik haji. Ketika haji, selesai haji, bertemulah Nyimas Rara Santang dan Pangeran Cakrabuana dengan seorang syarif dari Mesir namanya Syarif Hud bin Abdullah Al-Masri. Syarif Hud bin Abdullah Al-Masri mengkhidbah Nyimas Rara Santang, putri kerajaan Pajajaran ini, untuk dijadikan istrinya. Kakaknya setuju dengan syarat kalau anak pertama lahir laki-laki, begitu dewasa harus dikirim ke Jawa untuk membantu dia berdakwah. Setuju. Akhirnya Nyimas Rara Santang alias kemudian diberi nama Syarifah Mudaim dibawa ke Mesir. Mengandung di sana, melahirkan, punya anak diberi nama Syarif Hidayatullah bin Hud Al-Masri. Syarif Hidayatullah di Mesir ditalakikan belajar kepada ulama-ulama besar. Dalam serat Babat Cirebon tercatat salah satu gurunya Syarif Hidayatullah namanya Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari rahimahullah ta'ala. Zakaria Al-Ansari adalah murid langsung Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Maka Syarif Hidayatullah adalah cucu murid Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, pemilik kitab Fathul Bari. Sehingga pada saat itu Syarif Hidayatullah merku ilmu-ilmu di Mesir, lalu di usia 20 tahun dia berangkat ke tanah suci Mekah dan Madinah, 10 tahun bermukim di Mekah dan Madinah, setelah itu berlayar ke timur dengan ilmu yang penuh di dalam dadanya, mendarat di Cirebon, sowan kepada uaknya Pangeran Cakrabuana. Maka menikahlah beliau dengan sepupunya Nyai Pakungwati binti
Pangeran Cakrabuana, dan nantinya akan berkedudukan beliau di Gunung Jati, maka disebut sebagai Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati ini karena memegang sanad ali keilmuan madhab Syafi'i dari Zakaria Al-Ansori tentu menjadi rujukan. Tapi ternyata sepanjang Kanjeng Sunan Ampel masih sugeng, masih hidup, saya tidak mau mengajar adab. Maha guru kita semua adalah Kanjeng Sunan Ampel. Selama beliau masih hidup, saya tidak akan mengajar. Begitu Kanjeng Sunan Ampel wafat, ada seorang anak muda yang baru saja direkrut oleh Sunan Bonang. Nama anak muda ini Raden Mas Said, putra dari Adipati Tuban. Mungkin ini yang paling lokal di antara semua wali. Raden Mas Said ini kemudian meminta izin kepada Sunan Bonang untuk talaki ke Gunung Jati. Ketika talaki ke Gunung Jati, maka beliau ngekos. Kos-kosannya ada di daerah yang bernama Kalijaga di Cirebon. Maka Raden Mas Said yang bertalaki kepada Sunan Gunung Jati untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang beliau bawa dari Haramain dan dari Mesir, inilah yang kemudian disebut sebagai Sunan Kalijaga. Jadi kalau jagain sungai sampai lumutan itu film. Kemudian Sunan Kalijaga ini terbukti menjadi tokoh yang sangat progresif dalam pendekatan dakwah. Beliau melihat pesisir sudah bagus, tapi kenapa kita belum bergerak dakwah ke pedalaman? Surabaya futuh, Gresik futuh, Demak futuh, Semarang futuh, gitu kan? Kemudian Cirebon futuh, Banten futuh, tapi pedalaman? Karakter masyarakat pedalaman susah berubah, konservatif, teguh memegang adat istiadat, teguh memegang cara-cara lama, tradisi-tradisi lama. Bagaimana caranya berdakwah kepada mereka? Maka beliau kemudian menginisiasi dakwah dengan pendekatan kebudayaan dan sains. Maka dalam serat Babat Walisana disebutkan Sunan Kalijaga adalah penemu dan yang mengenalkan alat-alat pertanian yang canggih. Cangkul. Jadi beliau melihat muridnya namanya Ki Ageng, yang nangkap petir siapa namanya? Selo. Ki Ageng Selo itu balik tanah itu pakai linggis. Dicungkili. Ki Ageng, berapa lama panjenengan kalau ngolah tanah kok caranya seperti ini? 1 bulan Kanjeng Sunan. Wah, musim hujan sudah mau datang. Kalau 1 bulan nanti eman-eman. Terus Kanjeng pakai ini. Gitu kan. Apa ini namanya Kanjeng? Ini namanya pacul. Ini durannya, ini bawanya. Pacul itu bagian yang tajam, duran itu gagangnya, bawa itu bagian yang ada pasangannya untuk dipasangi tangkai. Pacul ngipatake sakliyane Allah kang muncul. Nah, jadi pacul itu kita harus menafikkan hati kita dari selain Gusti Allah. Bawa bae ngawak, ibadah syariat itu dijalankan dengan bergerak. Gerakannya adalah gerakan sholat. Duran, maka yang harus selalu dipegang adalah silahul mukmin, senjatanya orang beriman, donga marang pangeran. Duran. Wah, cocok Kanjeng Sunan. Lalu mencangkul. Berikutnya, lahannya makin luas. Maka Sunan Kalijogo juga menginvention yang namanya luku. Luku ini ada 7 bagian. Semua bagiannya ada filosofi keislamannya tadi, tapi saya lupa. Nanti bisa dibaca dalam bukunya Pak
Dr. Wiji Saksono mengislamkan Jawa. Ya, ini adalah sebuah riset yang dilakukan di tahun 1964 dan merujuk kepada dua bahan utama, yaitu Serat Babat Walisana dan Handboek van Bonang. Nah, itu tahun 64 sudah ada orang meneliti tentang bagaimana mengislamkan Jawa. Pendekatan berikutnya setelah sains adalah Sunan Kalijaga, pendekatan kebudayaan. Orang Jawa zaman itu percaya bahwa karena sudah sejak era Mataram Hindu yang bangun candi-candi di Dieng, sampai kemudian Sailendra yang bangun Borobudur, sampai kemudian era Rake Mataram, Rake Pikatan, sampai Balitung yang membangun Prambanan yang begitu indah. Orang Jawa itu sejak dulu itu sudah percaya Mahabharata dan Ramayana itu terjadinya di Jawa. Jadi makanya sampai sekarang orang Madura kalau nonton wayang, Raja Mandura yang namanya Baladewa, Prabu Baladewa, kok dalam wayangnya kalah, itu dalangnya bisa dihajar. Karena mereka percaya Baladewa itu Raja Madura. Madura itu sini. Kok dibikin kalah? Durma, jom. Nggak boleh kalah, gitu kan? Nggak boleh kalah. Ada yang orang Madura. Itu nggak boleh kalah. Jadi mereka percaya bahkan perang Baratayuda itu adalah antara kerajaan Jenggala dengan kerajaan Panjalu di Jawa. Jadi bagi mereka Mahabharata Ramayana itu sudah lokal, bukan impor. Maka Sunan Kalijaga dalam suatu rapat malam Jumat Kliwon di Masjid Demak mengusulkan bagaimana kalau kita syiarkan Islam ke pedalaman melalui cerita Mahabharata dan Ramayana. Sunan Giri terjengit mengatakan, maksud panjenengan apa? Lawang itu cerita agama Hindu, kok bisa-bisanya dipakai mensyiarkan Islam? Winjuk kepiye? Jadi kalau Sunan Giri ini agak salafi-salafi gitu. Agak keras gitu. Udah mengatakan, ora iso. Mosok cerita akidah agama liya dinggo nyiarke Islam. Ora iso. Sunan Kalijaga ini ahli usul fikih dan ini murid pilih tandingnya Sunan Gunung Jati, mewarisi ilmu dari Zakaria Al-Ansori dan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Lalu beliau bertanya, Kanjeng Sunan Giri, mari kita baca bersama kisah Nabi Ibrahim. Di dalam kisah Nabi Ibrahim, ketika Nabi Ibrahim mengatakan tentang bintang, bulan, matahari, hadza rabbi, hadza rabbi, hadza rabbi. Bagaimana pendapat Kanjeng Sunan? Memang cerita ini agak aneh di Indonesia karena diberi judul oleh guru TK dan TPA sebagai kisah Ibrahim mencari Tuhan. Iya kan? Padahal kalau kita periksa tafsir nggak bisa. Nggak ada ceritanya Ibrahim mencari Tuhan. Itu ya. Walaqad ataina Ibrahima rusdahu min qablu. Ibrahim itu sejak kecil cuwili itu sudah diberi rusdahu oleh Gusti Allah. Gak mungkin kok sempet-sempetnya nyembah bintang, bulan, matahari itu gak mungkin. Dan Nabi Ibrahim itu wa makana minal musyrikin, gak pernah jadi orang musyrik sama sekali. Berarti ketika Ibrahim mengatakan hadza rabbi tentang bintang, bulan, matahari, sebenarnya cerita apa itu? Cerita Nabi Ibrahim sedang berdakwah. Karena beliau pertama berdakwah itu agak anarkis ya. Mengkampai patung-patung. Nah, kalau mau niru dakwah Nabi Ibrahim yang ini harus siap. Karena dibalas lebih anarkis. Dibakar kan itu. Bedanya Nabi Ibrahim ditolong Gusti Allah sampean belum tentu kan itu. Kan ternyata kalau sama masyarakat itu yang maju okolnya. Dijak mikir ora iso gitu ya. Dijak mikir bahwa lah kowe ora iso ngomong, ora iso mbelani awake dhewe, ngono kok disembah. Enggak nyambung. Masyarakat enggak bisa nerima. Lalu Ibrahim mencoba cara lain berdakwah. Kalau begitu, yang harus saya ajak diskusi ini bukan orang awam, tapi pemimpinnya.
namanya Namrud, diajak debat, Namrudnya kalah debat. Fabuhitaladzi kafar. Tapi apakah orang yang kalah debat dapat hidayah? Enggak, malah diusir Ibrahimnya. Maka ini Ibrahim eksperimen, cara dakwah lain. Etok-etok pro, nanti dibalik. Oh, bintangnya bagus ya. Oh, pantas disembah ya. Oh, ini kok terbenam, bro. Kata ora iki. Bulan muncul. Wih, bulan bagus ya. Oh, iki gede. Oh. Neng kok saya nyusut hilang. Nek pas hilang terus awake dhewe nyembah sapa? Oh, ini matahari. Wah, ini yang paling gede. Tapi matahari juga terbenam. Yuk nek wengi awake dhewe diurusi sapa, bro? Wah, repot. Berarti yang kita sembah adalah yang menciptakan bintang, bulan, matahari, semuanya. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini cerita Nabi Ibrahim berdakwah. Menurut Kanjeng Sunan Giri, salahkah saya menggunakan cerita akidah Hindu-Buddha itu dengan saya ubah sedikit supaya mereka kemudian memahami prinsip-prinsip agama Islam? Sunan Giri akhirnya mengatakan, wallahu a'lam bissawab. Artinya akhirnya iso nompo gitu. Hujahnya Kanjeng Sunan Kalijogo. Masalah kedua, terus nanti bagaimana? Mau diceritakan pakai wayang. Nanti dulu Sunan Giri, Sunan Kudus kompak. Wayang itu gambar makhluk bernyawa haram. Sunan Kalijaga mikir lagi. Benar, zaman itu yang namanya wayang itu bentuknya wayang beber, digambar dalam lembaran kulit lebar. Gambarnya itu per adegan. Gambarnya bukan per sosok seperti sekarang, tapi per adegan. Dan gambarnya itu gambar naturalis. Gambar kayak manusia, betul-betul kayak manusia. Iya ya, gimana? Lalu beliau berinovasi. Pada malam Jumat Kliwon yang akan datang, beliau membawa kulit yang sudah ditatah dalam bentuk bukan gambar wujud, tapi gambar karakter. Gambar karakter itu yang digambarkan karakternya, bukan bentuk fisiknya. Maka kalau kesatria digambar lisannya tipis kecil karena hifdzul lisan. Kalau raksasa maka mulutnya menganga lebar karena trocoh lambene. Kalau kesatria pasti matanya kecil sipit karena ghodul basar. Tapi yang namanya raksasa pasti jelalatan mripate gede. Yang namanya kesatria, Arjuna dan kawan-kawan itu pasti perutnya kecil karena prihatin sering poso. Sementara yang namanya raksasa itu pasti perutnya besar-besar karena rakus, tamak, dan tidak peduli halal haram. Jadi gambarnya ini bukan gambar wujud, tapi gambar watak. Dan kalau gambar watak, maka wayang sudah sulit disebut mirip manusia. Karena kalau ada sampai manusia kok mirip wayang, mesti jelek sekali. Coba bayangkan, Arjuna itu kan katanya kesatria paling tampan, paling ganteng. Tapi wayang Arjunanya orang Jawa itu, tangannya itu panjangnya sampai hampir ke tumit. Coba bayangkan ada orang tangannya sampai ke tumit. Gantengnya sebelah mana coba? Terus perutnya kan kecil sekali itu. Gak six pack plus itu. Gitu kan? Dan wajahnya seperti itu. Itu sama sekali gak ada manusia yang mirip wayang. Dan wayang memang tidak mirip manusia. Ketika diajukan Sunan Kudus gedek-gedek. Ki wong kok pinter temen. Ngakali syariat. Ngakali hadis tidak boleh gambar makhluk bernyawa. Maka gambarnya jadi seperti itu. Maka kemudian Sunan Kalijaga merekreasi cerita wayang yang sudah sangat akrab itu menjadi cerita dengan
Sangat berbeda. Aslinya di India, Drupadi itu poliandri, suaminya 5. 1 perempuan, suaminya 5. Di Jawa, ya ora sopan ya. Maka dia dijadikan hanya suaminya Yudhistira saja, yang lain enggak. Di cerita asli India kan yang namanya dewa-dewa itu terhormat. Maksum. Dewa-dewa itu kan maksum, enggak berbuat kesalahan. Dalam cerita wayang Jawa, dewa-dewa itu hanya menjadi manusia yang lebih utama dari yang lain. Gambaran para bangsawan saja. Salah biasa, punya nafsu biasa, agak jahat dan julid biasa. Dewa-dewa yang ada di pewayangan Jawa sudah itu. Bahkan kemudian terbit oleh murid para wali sebuah buku berjudul Serat Qasasul Anbiya. Serat Qasasul Anbiya. Kemudian di situ itu Qasasul Anbiya itu di situ diceritakan Nabi Adam peputra Nabi Sis peputra kalih Sayyid Anwar soho Sayyid Anwas. Jadi Adam punya putra namanya Sis punya putra namanya Anwas dan Anwar. Kalau versi Bible Anwas itu Enos. Nah, Anwas menurunkan nabi-nabi saking Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dumugi Muhammad. Ini keturunan dari jalur Sayyid Anwas. Sayyid Anwar peputra Sang Hyang Nurrasa, Sang Hyang Nurrasya peputra Sang Hyang Nur Cahya, Sang Hyang Nur Cahya peputra Sang Hyang Wenang, Sang Hyang Wenang peputra Sang Hyang Tunggal, Sang Hyang Tunggal peputra 3 Manikmaya Antogo Esmaya. Jadi Sang Hyang Wenang tadi yang keturunan Nabi Adam menurut Qasasul Anbiya punya anak 3. Esmaya itu Semar, Manikmaya itu Batara Guru, Antogo itu Togog. Yang 2 turun ke dunia untuk yang 1 menjadi pemomong tokoh baik, yang 1 menjadi pemomong tokoh jahat, yang 1 Manikmaya menjadi raja para dewa. Bahkan Siwa itu anaknya Batara Guru. Keturunannya Nabi Adam yang kesekian. Semua cerita berubah. Maka dalam wayang semua yang diceritakan nanti begini. Sunan Kalijaga pentas. Dan ini luar biasanya para wali disebutkan dalam serat Babat Demak. Begitu sudah disepakati itu menjadi wasilah dakwah, Sunan Kudus saja belajar dalang. Sunan Kudus itu ikut belajar dalang. Maka Sunan Kalijaga terutama keliling ke pedesaan-pedesaan pedalaman dalang di lapangan desa. Penonton boleh nonton, bayar. Bayarnya apa? Bayarnya mengucapkan kalimat mantra yang dipimpin Kanjeng Sunan. Mantranya berbunyi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi mantra untuk boleh nonton wayang itu. Begitu wayang dipentaskan, baru kemudian ternyata cerita wayangnya menjelaskan tentang makna syahadatain. Maka yang nonton wayang domblong, lu kita sudah masuk Islam. Terjebak di jalan yang benar. Inilah yang kemudian kita lihat sebagai salah satu faktor luar biasa kesuksesan dakwah dengan pendekatan kebudayaan. Terakhir yang ingin saya ceritakan, para wali sangat sabar menyadari bahwa dakwah itu panjang. Maka ketika dalam satu malam Jumat Kliwon ada yang usul, bagaimana kalau Raden Patah sebagai Amirul Mukminin kita, pemimpin kita, Sultan dari Daulah Islam Demak kita, segera mendeklarasikan jihad total kepada Majapahit sebagai upaya dakwah total. Maka para wali mengatakan tidak sekarang. Kenapa? Karena Raden Patah adalah putra Raja Brawijaya, Raja Majapahit.
Orang Jawa sangat menghormati orang tua dan sangat menghormati leluhur. Kalau sampai Raden Patah menyatakan perang kepada Majapahit, maka Raden Patah akan dicap sebagai anak durhaka. Dan orang Jawa tidak akan pernah mau masuk ke dalam agamanya anak durhaka. Sabar, sabar, sabar. Apa yang terjadi ternyata? Di tahun 1478 terjadi kudeta di kerajaan Majapahit. Jadi kalimat sengkalan, Serno, ilang, Kertaning, bumi. Serno 0, ilang 0, Kertaning 4, bumi 1. Dibaca dari belakang. 1400. Tahun 1400 Saka. Konversi Masehi 1478. Ada peristiwa hilangnya kejayaan Majapahit. Apakah serbuan Islam? Bukan. Sama sekali bukan karena serbuan Demak. Yang terjadi adalah Girindrawardhana Dyah Ranawijaya dari Keling melakukan pemberontakan dan mengkudeta seorang Raja Majapahit yang disebut namanya Dyah Suraprabawa. Kudeta internal. Demak ngapain? Stay cool. Tetap berdakwah dan stay cool. Tidak mengikuti urusan kudeta. Girindrawardhana Dyah Ranawijaya ternyata memiliki kebijakan merangkul sekaligus sinkretis. Ini agama Siwa sama agama Buddha sama leluhur kita sudah berhasil disatukan. Menurut Girindrawardhana Dyah Ranawijaya itu raja-raja pesisir, adipati pesisir yang Islam-Islam itu, ayo gabung, kita agamanya kita satukan, Hindu, Buddha, Islam jadi satu. Bagus itu. Pikirannya Girindrawardhana demi persatuan kerajaan. Dia pikir yang namanya Hindu, Buddha, Islam bisa disatukan. Kebijakan inilah yang kalau dalam babat maka disebutkan kerajaan Majapahit waktu itu punya pusaka keris, pusaka utamanya bernama Kanjeng Kiai Condong Campur. Condong itu cenderung, campur itu mencampur, memadukan kebijakan sinkretis. Kalau di dalam babat diceritakan, Kanjeng Kiai Condong Campur tiap malam keluar dari gudang pusaka menebar teror kepada rakyat Majapahit. Kemudian Kanjeng Kiai Condong Campur dihadapi oleh Kanjeng Kiai Sabuk Inten. Perang tanding di angkasa, Sabuk Inten sering keteteran. Jenengan percaya cerita itu? Saya percaya, tapi metafornya. Condong Campur adalah kebijakan pusat Majapahit, yaitu cenderung mensinkretiskan ketiga agama. Sabuk Inten, kalau sabuknya Inten kira-kira kaya apa miskin? Orang yang sabuknya saja pakai intan, itu kaya atau miskin? Kaya. Siapakah Kanjeng Kiai Sabuk Inten? Itu adipati-adipati pesisir yang mereka muslim, dan karena punya pelabuhan-pelabuhan, mereka kaya raya dari perdagangan. Adipati Demak, Adipati Tuban, Adipati Gresik, Adipati Semarang, Adipati Kendal, kemudian sampai ke Adipati Cirebon, Adipati Banten. Ini yang disebut Sabuk Inten. Mereka menentang kebijakan sinkretisme itu, tapi sering kalah. Maka nanti Majapahit itu akan kalahnya dengan Kanjeng Kiai Ageng Sengkelat yang dibuat oleh murid sekaligus adik ipar Sunan Kalijaga namanya Empu Supomandrani. Apa itu Sengkelat? Sengkeleng ati, kemarahan rakyat. Semuanya simbol kalau kita baca babat itu. Jadi yang bisa mengalahkan Majapahit nanti adalah Sengkeleng ati. Apa yang terjadi? Di tahun 1502, Girindrawardhana Dyah Ranawijaya dikudeta oleh Patih Udara, Perdana Menterinya sendiri. Maka kronik dinasti Ming menyebut Pabutala, Prabu Udara mengkudeta Girindrawardhana. Berbeda dengan Girindrawardhana yang ngerangkulnya kebablasan sampai diajak menyatukan agama itu, Prabu Udara punya kebijakan yang ekspansif dan menyerang, agresif kepada umat Islam. Di tahun 1502 itu,
pasukannya sudah bergerak untuk mengepung pesantren Giri Kedaton. Dalam Babat diceritakan, ketika rame-rame pasukan Majapahit mengepung di luar, Sunan Giri sedang nulis di dalam. Beliau jengkel, penanya dilempar ke langit, berubah menjadi keris Kanjeng Kiai Kolo Munyeng. Kanjeng Kiai Kolo Munyeng kemudian berputar-putar menghancurkan pasukan Majapahit. Maka pasukan Majapahit ditarik mundur. Percaya? Percaya simbolnya. Kolo Munyeng. Kolam itu pena, munyeng bikin pusing. Kalam itu ucapan, munyeng bikin pusing. Kanjeng Kiai kalam munyeng. Artinya apa? Sunan Giri boleh jadi nulis surat atau berbicara kepada para panglima Majapahit yang sampai membuat mereka saling berperang satu sama lain, sehingga internal prajurit Majapahit sendiri kacau balau dan akhirnya ditarik mundur. Karena Babat Tanah Jawi ditulis oleh dinasti Mataram, dari garis ibu Panembahan Senopati Nyai Ageng Sabinah, dinasti Mataram berdarah Giri, maka untuk menjaga kehormatan Sunan Giri disimbolkan dengan keris Kanjeng Kiai Kolo Munyeng. Karena kalau ditulis harfiah apa adanya, nanti orang yang membaca, Sunan Giri ini provokator hebat ya. Kan gitu. Maka disamarkan dengan tadi Kanjeng Kiai Kolo Munyeng. Begitu Majapahit menyerang Giri, maka menjadi kasus belli. Demak memaklumkan perang jihad kepada Majapahit dan mayoritas rakyat berpihak kepada Demak. Kenapa? Raden Patah keturunan Raja Majapahit, Prabu Udara bukan darah raja. Yang menguasai Majapahit sekarang bukan darah raja dan dia menyengsarakan rakyat, pajaknya tinggi, rakyat sudah jengkel, sengkeling hati, Demak makmur dan bisa memakmurkan rakyat. Maka rakyat Majapahit berbondong-bondong masuk Islam, membela Demak, dan Prabu Udara bersama pengikutnya lari ke Pulau Bali. Itu ceritanya. Kesuksesan dakwah. Sabar. Terima kasih. Sudah jam 10. Tidak boleh ada yang tanya-tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.